Di video kali ini kita akan bahas kesalahan yang sering dilakukan oleh para pelamar beasiswa. Setidaknya berdasarkan catatan yang saya buat pada hari ini tuh ada 4 kesalahan fatal yang sering dilakukan dan bahkan berulang kali dilakukan oleh calon penerima beasiswa. Itu menjadi alasan akhirnya kenapa mereka gagal untuk mendapatkan beasiswa, gagal untuk melanjutkan pendidikan mereka ke luar negeri, dan gagal menuju kampus impian-impian mereka. So, nonton terus video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Kak Aula, kenapa sih aku nggak bisa dapat beasiswa ke Amerika? Kak Aula, aku pengen dong kayak Kak Aula bisa ke Amerika juga. Kak Aula, gimana sih rasanya salju? Dan berbagai pertanyaan serupa teman-teman selalu hadir dan selalu muncul di direct message di Instagram saya. Bahkan ada juga yang terkadang yang langsung mengirim berupa SMS, dan banyak pertanyaan-pertanyaan serupa yang selalu hadir. So, sebenarnya hal yang paling harus dihindari oleh beberapa pelamar beasiswa itu yang pertama, melakukan persiapan yang terlalu mepet. Ketika beasiswa itu dibuka, let's say beasiswa LPDP dibuka, Fulbright dibuka, USAID dibuka, Australian Award Scholarship dibuka, Student, dan berbagai beasiswa lainnya dibuka. Nah, pada saat itu kita menyiapkan aplikasi di sana, menyiapkan personal statement, menyiapkan CV, menyiapkan TOEFL ataupun IELTS, dan berbagai syarat beasiswa lainnya. Jadi, beasiswanya dibuka bulan 1, maka di bulan 1 itu juga kita menyiapkan semua dokumen itu. Nah, ini kesalahan yang sangat fatal yang menurut saya yang harus dihindari oleh para pejuang beasiswa. Jadi kalau ingin mendapatkan beasiswa, let's say ini tahun 2021, ingin mendapatkan untuk tahun 2022, maka persiapan semuanya sudah harus dilakukan pada tahun ini. Seperti menyiapkan CV, personal statement, memilih kampus dan sebagainya sudah harus dimatangkan pada tahun ini. Sehingga pada saat beasiswa dibuka di tahun 2022, semua dokumen-dokumen yang diperlukan itu kita sudah matang. Jadi tinggal langsung submit dan kirim. Dan kesalahan kedua yang sering dilakukan oleh para pejuang beasiswa adalah malas melakukan proofreading. Itu. Jadi ketika teman-teman sudah menulis personal statement, menulis surat motivasi ini mendapatkan beasiswanya, sudah memperbaiki CV, kemudian teman-teman lupa dan sangat malas untuk melakukan proofreading. Jadi proofreading itu adalah kita meminta orang lain untuk membaca apa yang kita tulis. Jadi let's say saya menulis personal statement, kemudian saya meminta orang lain untuk mengoreksi bagaimana alur dari penulisan personal statement itu seperti apa, apakah ada kesalahan grammar, ada structure dan lain sebagainya. Ide-ide yang saya sampaikan sudah outstanding belum untuk orang lain baca. Karena kita males gitu, menurut kita sudah tulis, kita capek nulis, kita meng-list semua prestasi kita di sana, pengalaman kita di personal statement itu, kemudian kita langsung ngirim tanpa minta orang lain untuk membaca. Padahal proofreading adalah salah satu kunci utama kita untuk lolos mendapatkan beasiswa. Karena ketika kita minta orang lain untuk membaca, orang lain pasti akan melihat kesalahan-kesalahan minor yang mungkin tidak terlihat oleh kita, dan kita improve itu. Jadi kalau saran saya untuk teman-teman pejuang beasiswa, sering-seringlah minta orang lain untuk membaca dokumennya sebelum dikirim. Kalau sudah 1 orang, maka beralih ke orang lain. Kalau udah ada 2 orang, beralih ke orang lain. Ya at least 2 atau sampai dengan 4 orang lah untuk membaca personal statement teman-teman. Karena semakin banyak input yang teman-teman dapat, semakin kaya apa yang harus teman-teman perbaiki dan apa yang harus teman-teman perhatikan di personal statement ataupun dokumen yang teman-teman tulis. Itu kedua kesalahan fatal yang kesalahan fatal lainnya adalah ambil tes TOEFL ataupun IELTS tanpa persiapan.
beasiswa sudah dibuka, di saat yang bersamaan kita tuh wah ternyata IELTS ataupun TOEFL kita belum punya, dan langsung tes TOEFL di saat itu juga tanpa ada persiapan dan sebagainya. At the end of the day kita tahu bahwa hasil TOEFL ternyata drop dan bahkan tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh pemberi beasiswa. Jadi karena kita pada awalnya selalu menganggap gampang bahwa TOEFL nanti ada deh gitu. Ketika beasiswanya sudah buka, padahal dengan melakukan persiapan jauh lebih cepat untuk menjadikan kita sebagai aplikan yang outstanding, ketika orang lain, ketika para judges ataupun para komite dari pemberi beasiswa itu membaca dokumen kita. So make sure pertama tahu kapan deadline-nya. Yang kedua, ambil IELTS ataupun TOEFL jauh hari, sehingga ketika TOEFL kita belum mencapai dengan apa yang disyaratkan oleh beasiswa, kita masih bisa memperbaiki, kita masih bisa belajar, kita masih bisa ikut tes lagi, sehingga skor yang disyaratkan oleh para pejuang beasiswa, para pemberi beasiswa itu bisa kita dapatkan. Dan jangan malas untuk proofreading, walaupun memang ketika kita dokumen kita dibaca orang lain mungkin kita malu. Kita juga malas untuk ngerevisi. Jadikan pengalaman revisi skripsi itu, sekarang ambil pengalaman itu untuk merevisi personal statement ataupun dokumen-dokumen yang ingin di-apply untuk mendaftar beasiswa. So karena skripsinya sudah sering direvisi, pasti sudah terbiasa dengan namanya revisi dan sudah sangat familiar ya. So sudah punya pengalaman, jadi tetap lakukan proofreading. Dan lagi, untuk mendapatkan beasiswa itu sebenarnya bukan menyiapkan dokumen itu saja yang penting, tapi menyiapkan story apa yang ingin teman-teman telling ke orang yang pemberi beasiswa. Hal apa yang ingin teman-teman jual ke orang-orang. Let's say, karena menyiapkan story yang ingin dijual itu butuh waktu gitu. Contoh saya dulu ketika saya daftar beasiswa USAID ke Amerika, story yang saya jual dari sekian banyak story itu saya milih-milih akhirnya story apa yang sesuai dengan tujuan pemberi beasiswa itu. Dan to be honest gitu, ketika saya daftar kampus di Lehigh, bahkan story yang saya jual itu adalah story 4 tahun lalu, bukan story yang terupdate, tapi 4 tahun lalu, karena saya rasa story itu yang paling sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh Lehigh. So bukan persoalan CV saya sudah bagus, saya sudah mendapatkan surat rekomendasi dari presiden, dari menteri, atau bahkan dari presiden Joe Biden dan Kamala Harris, presiden dan wakil presidennya Amerika Serikat. Bukan itu teman-teman, tetapi story apa yang sebenarnya teman-teman ingin jual, story apa yang ingin teman-teman telling ke orang lain, sehingga membuat kita ataupun kalian sebagai pendaftar beasiswa menjadi pendaftar yang outstanding. So tetap semangat, pastikan bahwa kalian melakukan persiapan itu dengan matang, karena pejuang tidak akan pernah kalah oleh satu penolakan. So tetap semangat untuk memperjuangkan mimpi. Salam komando dan salam sukses penuh prestasi dari saya, Aula Andika Fikros Al-Balad. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini. Semoga makin banyak orang yang terbantu, makin banyak orang yang mengetahui kesalahan-kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh para pelamar beasiswa. Selamat, dan kabari saya ya apa aja yang teman-teman dapat di kolom komentar. I see you when I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini Zoom. Ya.